Halo Halo adik-adik, adik-adik. apa kabar? Wah, sekarang kita ibadah online lagi ya, tapi kita percaya ibadah online tetap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita percaya dimanapun kita keberadaan, Tuhan ada di situ. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami. Dan sekarang Tuhan kami anak-anak-Mu rindu untuk memulai ibadah sekolah minggu yang ada. Kami percaya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kehidupan kami, menjadi segalanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama meninggikan Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus, manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau panggil nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dia Allah yang memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Yesus, namamu kami panggil. Yesus
memiliki Tuhan seperti Engkau. Namamu kami panggil karena namamu berkuasa atas hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami, bahkan berkati kakak-kakak yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua adik-adik yang ada di rumah, Kids yang ada di rumah masing-masing. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang saatnya kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 4. Bunyinya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus ialah batu karang. Batu karang ialah Kristus. Nah adik-adik, kadang dalam hidup kita sudah tahu ya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita semua dikasihi Tuhan. Tetapi untuk kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan, ada syaratnya. Kita harus menaati semua perintah-perintah Tuhan, semua firman Tuhan tanpa terkecuali. Nah, kadang ada hal-hal kecil yang menjadi penghalang untuk kita menerima berkat Tuhan. Seperti contoh, ini ada gambar senter. Coba kita lihat gambar ini. Senter ini posisi baterainya salah. Makanya senternya nggak bisa menyala. Tapi coba kita lihat gambar yang ini. Nah, posisi baterainya sudah benar. Senternya bisa menyala. Nah, demikian adik-adik. Kadang ada hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, ada ketidaktaatan kecil yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah janjikan kebaikan Tuhan, engkau akan diberkati saat kita dimanapun kita berada. Kita akan diberi perlindungan, diberi berkat-berkat yang luar biasa. Nah semua itu kalau kita taat. Nah tapi ada hal-hal kecil adik-adik yang menghalangi kita untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Seperti batu baterai yang tadi. Cuma kecil, dia cuma kebalik posisinya. Tapi karena itu senternya nggak bisa menyala. Nah adik-adik, oke, kita akan melihat cerita tentang umat Israel, bangsa Israel. Siapa yang sudah tahu ceritanya? Tentang Musa yang memimpin bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Mereka satu bangsa yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi bertahun-tahun mereka ada di padang gurun. Kenapa? Karena ada hal-hal kecil itu yang menghalangi mereka untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Harusnya mereka dari Mesir ke tanah perjanjian itu jaraknya tidak seberapa, adik-adik, cuma dekat. Tapi karena kekerasan hati mereka, berpuluh-puluh tahun mereka ada di padang gurun. Karena apa? Karena mereka gagal untuk taat. Bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun. Satu saat adik-adik, mereka sampai ke satu tempat yang namanya Kadesh Barnea.
Nah, di Kades Barnea ini mereka bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa, mereka marah sama Tuhan. Kenapa kok di sini nggak ada air? Kenapa di sini kami kehausan? Lebih baik di Mesir. Lebih baik hidup kami yang dulu diperbudak. Tapi kami bisa makan, kami bisa minum. Mereka bersungut. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Nah, adik-adik, kita lihat video ini. Saking marahnya Musa, Tuhan perintahkan dia untuk perintahkan kepada batu karang itu, supaya batu karang itu mengeluarkan air. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia pukul batu karang itu 2 kali. Sampai batu karang itu mengeluarkan air. Nah, Musa tidak taat pada hal yang kecil. Tuhan suruh tinggal diperintahkan. Karena sebelumnya Tuhan sudah pernah melakukan hal yang sama dan Musa memukul batu itu sekali keluar air. Nah, kali ini Tuhan perintahkan Musa hanya memerintahkan. Tapi Musa memukul batu itu. Bahkan 2 kali Musa pukul. Saking marahnya dia kepada bangsa Israel. Harusnya Musa taat kepada Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak taat dalam hal kecil. Berkat Tuhan tetap ada, airnya tetap mengalir. Tapi Tuhan marah sama Musa. Kenapa dia tidak taat? Cuma pada hal yang kecil. Batu karang itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti di pembacaan kita adik-adik 1 Korintus 10 ayat 4. Kristus adalah batu karang itu. Jadi batu karang yang ada di zaman Musa jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, jauh sebelum Tuhan Yesus datang di dunia ini, batu karang itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan waktu Musa pukul batu karang itu yang pertama kali, itu melambangkan Yesus yang disalibkan dan mengeluarkan darah, mengeluarkan berkat pengampunan yang luar biasa untuk kita semua. Dan Yesus tidak perlu disalibkan lagi, karena untuk selamanya sekali dalam pengorbanannya itu, dosa kita semua, dosa adik-adik diampuni. Musa memukul batu itu untuk kedua kalinya, padahal Tuhan memerintahkan hanya perlu diucapkan saja. Dan apa yang terjadi? Tuhan murka, Tuhan marah kepada Musa. Akibatnya apa adik-adik? Musa dilarang Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kenapa? Cuma hal kecil, adik-adik. Cuma hal yang kecil. Ketidaktaatan yang kecil. Musa tidak bisa menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan. Engkau akan memimpin bangsa ini dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Engkau akan membawa satu bangsa yang besar. Engkau akan menjadi pemimpin yang besar. Tapi di akhir langkah dari Musa, dia gagal. Cuma hal kecil. Tuhan suruh A, dia lakukan B. Cuma satu aja. Satu kesalahan Musa. Dia gagal membawa bangsa Israel sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa digantikan oleh Yosua. Demikian juga Harun. Harun meninggal di Gunung Hor, digantikan oleh Eleazar. Kenapa? Karena ketidaktaatan kecil dalam hidup mereka. Jangankan kita, adik-adik, jangan sampai kita cuma karena hal-hal yang kecil kita gagal terima berkat Tuhan. Cuma karena ketidaktaatan yang kecil setiap hari kita lakukan, kita gagal terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sebagai seorang anak di rumah, kita harus taat kepada otoritas yang ada di rumah. Siapa otoritas di rumah? Siapa?
orang tua kita, mama papa kita, siapapun yang ada di rumah sebagai otoritas kita, itu yang harus kita taati. Disuruh A, lakukan A. Disuruh B, lakukan B. Disuruh belajar, ya belajar. Jangan main HP terus, main game terus. Gak boleh. Kalau orang tua bilang, belajar, belajar. Bikin PR, bikin PR. Amin. 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 Mantap. Kita harus jadi anak-anak yang taat. Kita kids yang ada, kita harus taat dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Di mana lagi? Di sekolah misalnya. Kita sebagai murid, sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai pelajar, kita juga harus taat kepada otoritas yang ada di sekolah. Siapa otoritas di sekolah? Bapak dan ibu guru. Ya, bapak dan ibu guru lagi menjelaskan, jangan bermain, jangan ngobrol, ujian jangan mencontek. Kita harus taat sekalipun dalam hal-hal yang terkecil, adik-adik. Disuruh belajar di sekolah, ya belajar. Disuruh kerjakan PR, ya kerjakan PR. Jangan kerjakan nanti pagi-pagi datang di sekolah cepat-cepat, nyontek punya teman. Jangan. Kerjakan PR di rumah. Mungkin yang masih online, ya bangun tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Online mendengarkan, jangan lagi online, kita juga lagi online di HP yang lain. Nah, bahaya, jangan. Kita harus taat, sekalipun dalam hal-hal yang akan gagal untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kita akan gagal untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, kita jadi anak-anak yang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada otoritas-otoritas di mana kita berada, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai murid di sekolah. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang taat. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita semua. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau baik buat kami semua. Kami percaya Engkau beserta dengan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti dan melakukan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang taat dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada. Kami menjadi pribadi-pribadi yang taat akan otoritas yang Engkau percayakan bagi kami semua. Berkati hidup kami, berkati hidup orang tua kami, berkati apapun masa depan kami percaya Engkau beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.